jenengan khususan khususan menika jenengan sudah lama gitu menjadi kepala sekolah. Nah, berapa tahun kalau boleh tahu? Kurang lebih nanti berapa ya? Mulai dari 2019, jadi 5 tahun nanti September. Oh gitu ya. Selama 5 tahun adakah kisah tentang kasus dilema etika yang jenengan hadapi? Tentunya ada. Boleh berbagi cerita dengan kami bertiga. Untuk contoh kasus yang terkait dengan dilema etika, ini mungkin yang saya hadapi sekarang ini saja ya, seperti yang ada di sekolah ini sampai yang pertama yaitu terkait dengan sampah. Jadi untuk di SMK 2 itu dengan jumlah murid kalau saat ini dengan murid baru 1017, tentu saja sampah kalau satu hari anak satu botol itu sudah 1000 lebih botol ya. Tentu saja dengan volume sampah yang demikian, terus kemudian bak-bak sampah itu kan hanya satu kelas satu itu kan pasti overload. Ini kan berarti harus ada beberapa tindakan terkait dengan pembuangan sampah atau pengelolaan sampah. Itu bagaimana? Nah, yang jelas sampah yang sudah overload semakin tumpuk akhirnya tercecer di mana-mana. Jadi walaupun dibersihkan tetap akhirnya jadi kotor. Nah, mungkin ini kaitannya dengan kantin tentu saja. Sebetulnya apa sih masalahnya? Oh ternyata kalau yang di sini di bungkusnya, packagingnya. Kalau di sini kan kebanyakan makanan karena kantinnya cuma 3, terus kemudian murid sejumlah itu banyaknya, kalau mungkin pakai piring dengan waktu istirahat yang cuma 15 menit juga nggak cukup, ya nggak cukup. Terus kalau bungkus kertas juga untuk kuah pasti tidak bisa. Terus akhirnya pakai styrofoam, yang mana styrofoam itu kan pasti memakan tempat, kalau enggak, itu kan jadinya masalah. Kalau kita ke kantinnya itu saja, mungkin kantin yang namanya cari rezeki itu kan juga istilahnya pengennya juga melayani dengan cepat sehingga dia bisa istilahnya laku gitu, penjualannya laku. Nah di sini kan termasuk dilema gitu, dilema yang mana kalau kita ngepus kantin seperti itu terkait dengan rezeki orang dan sebagainya. Jadi kita ambil istilahnya solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa menyinggung perasaan misalkan, atau misalkan bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini kami mencoba untuk ke anak-anak. Jadi ke anak-anak untuk membawa tempat makan sendiri-sendiri dan botol atau tumbler minum sendiri-sendiri. Karena apa? Yang pertama itu tadi dia mendapatkan makanan dengan waktu yang cepat. Yang kedua itu juga malah lebih sehat karena untuk styrofoam itu kalau kena panas juga istilahnya ada bahan kimia ya, jadi berbahaya untuk kesehatan. Dan ini mungkin istilahnya solusi yang aman untuk keduanya, baik dari pihak kantin ataupun dari anak itu sendiri. Itu misalnya mungkin ini contoh untuk dilema etika. Matur nuwun atas ceritanya tadi yang
dilema akan sampah gitu ya, ada sampah dan kaitannya dengan penjualan di kantin. Kalau di pushnya di kantin itu nanti juga menghambat, istilahnya menghambat rezeki orang. Nah sekarang yang ingin kami tanyakan berikutnya adalah bagaimana ibu itu mengidentifikasi mana yang merupakan dilema, masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau kejutan moral. Ya. Jadi kita lihat dari akar permasalahannya apa, terus kemudian ini bisa diselesaikan dengan cara bagaimana? Ya, apakah dengan kekeluargaan itu sudah kekeluargaan? Jadi langkah awal biasanya saya memang dengan kekeluargaan, karena dengan kekeluargaan itu saya yakin istilahnya semua bisa legowo dan semua akan terselesaikan. Nah, untuk yang selama ini untuk solusi-solusi yang terakhir di luar kekeluargaan itu memang saya belum sampai ke sana. Sepanjang di situ kan kita juga berpedoman pada aturan yang ada. Kalau memang itu ada aturan ya, terus ada teknis, kita pedomannya di situ. Kalau memang tidak ada ya itu tadi. Jadi tadi ketika menghadapi kasus yang ada di dilema etika itu khususan menyelesaikannya dengan mencari akar permasalahannya dulu gitu ya. Kemudian bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan serta memegang dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah yang selama ini langkah-langkah atau prosedur yang jenengan lakukan itu bagaimana Bu? Kekeluargaan itu bagaimana yang dijalin gitu ya. Terus cara mencari akar permasalahannya itu bagaimana? Ya, kita melakukan pendekatan. Jadi satu-satu kita istilahnya kalau kita mendengar sesuatu ya jangan sampai, kalau bisa ya memang harus bisa, jangan sampai ditelan mentah. Kita ke salah satu, tapi kita konfirmasi dengan satu sama lain. Terus di situ kan kita nanti pasti akan menemukan titik temu. Nah di situ nanti terus kita dudukkan bersama, terus permasalahannya apa, terus penyebabnya apa, terus dari itu tadi ke solusi yang kita cari bersama. Khususan menurut khususan hal apa saja yang khususan anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif yaitu tadi kita langsung ke narasumbernya. Jadi maksudnya yang punya masalah itu siapa, nah, terus kita ajak diskusi, terus kita cari solusi. Tidak info-info dari orang-orang untuk Iya. terus dari narasumber memang supaya IBS valid. ya, yang bersangkutan. Nah untuk selanjutnya selama Bu Susan ini menangani berbagai macam kasus atau masalah yang ada di SMK Negeri 2 Rembang ini, apa hal yang menjadi tantangan Ibu sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya. Jadi tantangan itu kan pasti yang namanya orang kan kadang ada yang legowo, ada yang lega. Nah, kita pahamkan mereka bahwa kita tidak mungkin bisa jalan sendiri. Jadi kita pasti perlu orang lain. Nah itu, jadi kita pahamkan di situ, yaitu kita itu sebagai istilahnya makro sosial ya. Jadi kita saling ketergantungan satu sama lain. Jadi kita juga nggak bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan sendiri, karena kita bekerja juga ada keterkaitannya dengan orang lain. Jadi konsep-konsep dasar itu kita pahamkan. Terus kan banyak sekali kasus-kasus yang datang ke ibu itu pasti banyak sekali ada laporan ini. Nah, khususnya dalam menyikapinya bagaimana? Apakah ketika ada permasalahan begitu langsung diselesaikan atau nanti dulu menghentikan, maksudnya ada agenda-agenda yang penting didahulukan begitu? Kita tampung. Tetap kalau ada masalah itu kan pasti perlu penyelesaian. Jadi kalau tidak ada kegiatan atau nggak ada agenda yang memang bareng, yang mana kan kita melihat dari skala prioritas. Ya itu kita lihat skala prioritas itu kalau bareng. Jadi kalau tidak ada ya langsung kita
tapi ya itu maksudnya kita tampung dulu sebenarnya permasalahan ini apakah ini benar enggak, Berarti mencari data-data terlebih dulu gitu. iya. Khususnya dalam menghadapi kasus-kasus yang banyak tadi gitu, itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah khususnya dalam mengambil keputusan? Ya, saya selaku pribadi kepala sekolah kita lihat. Jadi kalau memang itu kaitannya dengan orang lain, jadi melibatkan orang lain, kasus itu melibatkan orang lain kan, kepala sekolah juga punya tim, ada tim manajemen misalkan itu. Kalau memang perlu diselesaikan di tim, ya diselesaikan di tim. Tapi kalau misalkan kasus terkait dengan personal itu kan tidak perlu dengan tim. Kalau itu ya sudah, itu kita lihat permasalahannya itu apa. Berarti sesuai dengan konteks masalah yang sudah terjadi. Iya, gitu iya. ya. Nah, dari sekian banyak ibu juga sudah kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, juga tentunya menghadapi berbagai macam mungkin ada laporan, ada kasus atau ada masalah yang lainnya. Nah, yang menjadikan pembelajaran bagi ibu sendiri apa dari sekian banyak kasus ibu mampu menyelesaikan dan mencarikan solusi? Apa pembelajaran yang ibu dapatkan dari selama ini? Ya. Jadi kalau kita simpulkan, jadi istilahnya pendekatan itu penting. Jadi pendekatan secara kekeluargaan itu penting. Jadi karena dari situlah, dengan kekeluargaan itulah kita betul-betul mengetahui apa yang dikeluhkan atau apa yang menjadikan masalah itu betul-betul dari hati. Ya, jadi biasanya kan kalau memang dengan sendiri itu kan segala emosi dan segala macam kan pasti istilahnya dipinggirkan dulu. Jadi ya lebih terbuka. Ini kalau boleh cerita Bu, selama 5 tahun ibu jadi kepala sekolah, apa kasus terberat yang pernah khususnya terjadi selama jadi kepala sekolah? Kalau terberat sih belum, tapi rata-rata ada ya, rata-rata ada. Jadi seperti kayak pengen, pada saat saya di Sejan itu kan kasusnya guru yang pengen pindah, nah seperti itu karena memang jaraknya jauh, kebanyakan gurunya kan dari Rembang. Tapi kan tetap kita berpedoman pada ini, orang kita kan tidak segampang itu ya, kita harus lihat kondisi real di sekolah bagaimana, patokannya apa. Nah itu kan di situ kan ada patokan, ada dasar ya, jadi R10 dan sebagainya, dan itulah yang menjadi bahan pertimbangan. Kayak kasus-kasus yang berat ya sudah tidak ada. Jangan, tapi kalau kesah seperti itu kan wajar. Wajar. Tapi tetap ada, maksudnya ada patokannya yang pasti yang bisa dipahamkan kepada guru kalau seperti itu masalahnya. Terima kasih atas waktu dan ceritanya, khususnya bagaimana berbagi kepada kami bertiga. Semoga apa yang telah disampaikan khususnya membawa manfaat dan bagaimana membagi ilmu kepada kami. Terima kasih. Sama-sama. Ya, dari kami salam dulu pengirat. Kamar itu. Pak Lutfi. Nanti Pak Hadi, kalau boleh tahu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Saya jadi guru PNS tetap itu tahun 98 sampai 2011 menjadi kepala SMA Negeri Sumber. Dulu pun sudah jadi guru di SMA Negeri Sumber 2008 2010
1998 sorry. Guru PNS di SMA Negeri Sumber 1998 sampai 2011. 2011 sampai 2019 Kepala SMA Sumber. Lalu per September 2019 sampai hari ini Kepala SMA Jakarta. Menghitung diri tahun. Wah, sambut dangi Pak Nggih. Nah, tentunya Pak Erdi sudah melalui berliku-liku macam-macam masalah, pengalaman di Insya Allah sudah sangat menguasai sekali. Ini saya terus terang ingin tahu Pak, adakah kasus-kasus di Medika yang menurut panjenengan besar sampai sekarang? Banyak dan karena banyak sudah dianggap makan sehari-hari sehingga lupa mana yang berkesan. Nah, sekarang pengen contoh yang di masa lampau, kesiswaan atau perilaku guru, karyawan, atau hubungan masyarakat, atau beneficiarian, masalah banyak sekali, dan karena semua itu sangat berarti tidak ada yang saya paling menonjol, jadi malah saya pilih yang mana? Mungkin lebih ke karena jenis sebagai kepala sekolah mungkin dengan teman-teman rekan kerja para guru. Dengan para guru, persoalan profesional, persoalan etika, moral, atau masalah apa? Enggak Pak, saya ini masih awam Pak. Kalau yang masalah material kan umum sering didengar saya di sekolah. Yang agak unik itu mungkin ini karena ya unik dan agak pribadi, dan ini bisa jadi pelajaran kita selaku ASN. Saya sodorkan kasus tentang hubungan perselingkuhan, ya itu yang unik karena menyangkut nasib sebuah keluarga, menyangkut. Tapi ini dilaporkan ya. Jadi mungkin ke siswa saja. Oke, kalau siswa itu yang paling umum adalah menghadapi kepentingan siswa satu sisi dan menghadapi kepentingan guru sisi lain. Kadang ada 3 sisi orang tua, kadang bisa 4 sisi dengan masyarakat, ini 2 sisi. Kasus yang sering muncul kan perilaku anak yang kemudian buat senang, anak nakal lah, anak nakal. Kemudian kasus yang ditangani oleh BK, wali kelas, BKS, mentok, lalu maju ke saya. Ketika kasus anak nakal maju ke meja kepala sekolah itu terus bertingkat terakhir untuk keputusan. Biasanya kepala sekolah dihadapkan 2 pilihan, Pak ini terus harus mengatasi, terus ini maka ini kami usulkan diminta dikembalikan ke orang tua, kasar di keluar. Ketika saya harus berkeputusan mengeluarkan, menyetujui mengeluarkan apa tidak, ini ada dilema pertimbangan. Kalau saya mempertimbangkan kepentingan anak ini kan dia perjalanan kehidupannya masih awal, dan anak itu tidak bisa dihakimi ketika nakal di sekolah, pasti dia nanti akan nakal selamanya. Anak tidak bisa dianggap begitu, dan dia dalam proses belajar dan pasti bisa berubah lebih baik. Nah, kalau kita kemudian memutuskan dia stop, putus sekolah, bayangkan begitu putus dan tidak ada yang mau menerima sekolah lain, otomatis dia akan terputus pergaulannya. Ketika anak lain dia pada sekolah belajar di rumah dengan siapa, mana sekolah ambil, sekarang ini sekolah guru dengan orang tua, tidak pemikiran dan lain-lain, itu bisa muncul. Bukan lebih baik tapi malah buruk kalau sampai dia putus tidak sekolah. Itu kalau kita memandang dari sisi anak, memilih pada posisi anak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saya harus berempati pada posisi itu. Tapi sisi lain, saya selaku kepala sekolah juga harus mempertimbangkan perkompakan, kesatuan, suasana,
dewan guru. Karena sekolah ini tidak akan bisa lancar berjalan dalam menjalankan misi sehari-harinya sebagai lembaga pendidikan yang melayani kebutuhan belajar warga masyarakat jika para guru terjadi ketidaknyamanan. Kepala sekolah orang biloguni, orang ngayomi, malah menjadikan orang luar yang nakal. Itu dua hal. Karena berpihak frontal pada anak, dewan guru protes. Berpihak pada guru, keluarkan anak jadi korban. Dilema. Itulah kasusnya. Katanya kasus tuh. Itu yang paling banyak. Saya kira di Salon juga nggak ada seperti itu. Pak Hedi, bagaimana Pak Jenengan selama ini, karena sudah selama nih Pak, bagaimana Pak Jenengan selama ini mengidentifikasi mana yang kasus itu dilema etika, mana itu yang rujukan moral? Bagi saya aran-aran atau status atau kriteria tentang apa itu kasus dilema moral atau bukan moral atau etika itu bagi saya itu tidak terlalu penting, teknis saja. Bagi saya apapun kasusnya, sumber masalahnya apa, dampaknya apa, sebagai sebuah kasus persoalan pasti butuh pemecahan. Untuk bisa memecahkan memang harus kita mengenali itu kasusnya apa, duduk permasalahannya apa. Apakah itu masalah moral, apakah masalah etika, itu perlu dikenali. Karena dari pengenalan identifikasi itu kita akan terarah dalam menggali informasi, dalam mencari data dalam rangka pemecahan masalah. Memang perlu kita mengenali status itu, status kasus itu seperti apa, untuk nanti ketika berupaya mencari pemecahan kita mencari bahan-bahannya, data-data untuk mencari masalah itu juga terangkan. Nah itu tentu untuk bisa mengenali itu jenis kasus apa terkait tadi kerusakan moral atau tadi masalah etika ya kita. Nah di sini juga ada prosedur sekarang sama. Sebuah masalah ketika muncul di kelas pasti langsung yang paling tahu ada guru atau guru kemudian masuk ke wali kelasnya, wali kelas masuk ke BK. Jadi otomatis kasus itu sudah ditengarai, disinyalemen, ditandai muncul, dikenali, diidentifikasi oleh di tingkatan guru di kelas. Anak ini nakal, ini pacaran, ini murung karena putus cinta, ini orang tuanya cerai sehingga motivasi belajar kacau, ini orang tuanya habis dipecat sehingga penampilannya menjadi agak minder. Itu yang kenal duluan guru wali kelas. Kadang-kadang di tingkat mereka bisa diatasi selesai tanpa masuk ke atas. Lalu kalau di tingkat guru wali kelas sudah selesai, baru masuk dibahas diselesaikan di tingkat WKS. WKS melibatkan BK, wali kelas, dengan orang tua dulu, belum sampai kepala sekolah. Di tingkat itu sudah dikenali, identifikasi, dijadikan solusi. Kalau belum putus, belum sampai ketemu solusi, baru naik ke kepala sekolah, digerak lagi. Saya tanya data dari guru yang terkait kasus itu kepada wali kelasnya, gimana sebenarnya informasinya dari kita bagaimana, orang tua kita panggil, anak kita minta cerita, terus kita semua. Dari semua data itu saya bisa melihat, oh ini masalah ini. Kalau tahu begitu masalahnya, maka saya harus ambil keputusan yang tepat bagaimana. Apakah mengorbankan anak, apakah mengorbankan posisi guru. Di situ proses identifikasi persoalan berjenjang dari awal, teruji dari tingkat guru, tingkat kelas, tingkat wali kelas, tingkat BKS, baru terakhir tingkat saya. Karena sudah ada penjenjangan, otomatis pendalaman pengenalan untuk kasus apa, apakah moral, apakah yang lain, tahu. Berarti ada penyaringan seperti itu nih Pak Jadi.
Lalu untuk kasus-kasus yang seperti tadi ya ini kan sudah disaring dari bawah, dan itu kan kalau dari siswa, dari segi guru, kalau ya kita ada ini sama punya kepentingan yang sama-sama benar, siswanya punya kepentingan di sekolah, gurunya juga yang punya kepentingan suasana sekolah menjadi nyaman tanpa si anak yang gitu ya Pak. Bagaimana Pak Yadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Yang Ibu katakan sama-sama benar tadi kan benar menurut versi anak, versi orang tua, sama versi guru. Di atas semua itu ada yang lebih tinggi, standar paradigma sekolah. Saat ini kan standar apa? Pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Karena dalam kurikulum Merdeka dikatakan guru menghamba kepada siswa, kepada murid. Ini paradigma pendidikan zaman sekarang. Beda zaman dulu. Zaman dulu kan guru adalah raja. Saya ngomong-ngomongin guru, saya taruh guru. Sekarang kan tidak bisa. Ini perubahan paradigma yang mau tidak mau harus kita terima. Tetapi sisi lain guru masih berpikir pada paradigma lama. Pokoknya murid butuh patuh guru, orang nakal, pelanggaran skor tinggi keluarkan, itu paradigma lama. Nah, untuk hal ini saya tentu harus mengulang kembali, menyampaikan kembali, menguatkan pemahaman kembali tentang paradigma. Bapak Ibu, kita ini adalah guru. Guru itu tugasnya adalah mengajar. Mengajar itu membuat anak belajar. Ingat definisi belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Kalau semula tidak baik, menjadi sedikit lebih baik, syukur sangat baik. Kalau semula tidak rajin belajar, menjadi lebih rajin belajar. Semula lulusan menjadi kurang belajar, syukur jadi baik. Ini kerjaan kita. Ya, kalau kita tidak melaksanakan ini, begitu anak nakal bapak menetap mobil, kita tidak menjalani profesi sebagai guru dengan baik. Ini perjuangan saya sekolah dalam rangka menguatkan kembali, menyadarkan kembali tentang paradigma. Guru juga sih, guru bukan polisi. Polisi lihat orang melanggar jebret, oh kena pasal, masuk. Guru ketiga membelajarkan, mengubah perilaku, mengubah kondisi orang pandai menjadi pandai. Orang melanggar ditop. Ini yang terus terang perjuangannya tidak semudah apa yang dikatakan seperti ini. Anak guru sih langsung nombor, orang sing bantah-bantah, orang sing berdalil-dalil, orang sing segitulah ya. Kami ada 90, nah, 70 guru dengan cara berpikir masing-masing, karakter masing-masing. Jadi saya harus bisa mengalami semuanya. Bukan berarti jika setuju dengan disampaikan harus disingkirkan juga. Ya pelan-pelan membuat menyadarkan paradigma udah ada. Di pikiran beliau masing-masing itu kan teman-teman kita kan produk perguruan tinggi zaman tahun kemarin, lalu setahun 10 dengan perkembangan teoris zaman itu, ilmu zaman itu. Sementara sekarang sudah berbeda. Hari diminta ya. Jadi itu perjuangan. Kita cuma ngomong tapi ya berat. Mending jadi sopir truk capek tuh, tapi ini dulu ngomong truk sampai pegel hati. Kita mau sambat nanti dikira gimana, kita mau marah seperti itu juga tidak bagus. Kekompakan dijaga, tentu yang kecewa tapi bagaimana sebagai kekompak. Jadi konflik di manage saja harus tetap pada kendali yang menciptakan satu norma. Semua harus diselami, dihayati, direnungkan. Nek ini bagi-bagi itu. Saya nanti bisa berbisikan karena kelompok saya, oh saya betul-betul dia ini saya mana kecewa. Itu anak korban, orang tua protes.
semua aspek kita harus pertimbangkan secara holistik. Tapi bukan berarti cara saya ini sangat efektif loh ya. Manusia yang mesti dipikir matang-matang, tapi ternyata keputusannya malah membuat porak-poranda juga. Ukurannya efektif kan apa? Kalau apa yang diinginkan misalnya tercapai dengan sebaik-baiknya, apa bentuk akses. Lalu apa yang langkah-langkah yang Bapak Haji lakukan untuk mengambil keputusan? Tadi saya menghargai kewenangan berjenjang. Masalah muncul di kelas, kalau sebisa mungkin selesai di tingkat antara sekolah dan guru selesai, mulai kelas selesai, rumah terus saya campur. Hanya kalau tadi di tingkat kelas dan selesai, ya tingkat UK, tingkat selesai, tingkat BKS, BKS mentok terus. Tidak semua harus saya terlibat langsung. Terus saya menghargai kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Aku ada yang pintar, orang yang berpikir dulu, apa-apa bicara dulu. Itu satu sisi. Kemudian saya ini kan banyak, saya kalau dengan kata-kata yang sok mungkin dikatakan saya seorang peneliti. Ini nyatanya saya banyak membuat penelitian, tidak sebatas untuk skripsi atau tesis, tapi terlibat di penelitian untuk kebijakan kementerian. Terus ketika dulu saya melatih guru-guru di Rembang, guru BPK saya menyempatkan dengan BPK itu, saya memulai jurnal penelitian guru, juga jurnal nasional ada, provinsialnya sampai ada. Kemudian saya penulis, buku saya terbit nasional tulis judul. Berarti saya terbiasa berpikir ilmiah. Jadi kalau ada masalah yang saya lakukan adalah pertama kenali apa yang saya identifikasi gejala, mengidentifikasi masalah. Setelah gejala dikenali, oh dokter, oh pusing, oh suhu badan tinggi, lalu coba dirumuskan. Kalau gitu masalahnya adalah oh ini anak ini mengalami apa hubungannya harmonis dengan sama di kelas, merumuskan masalah. Kedua hal ini proses identifikasi masalah. Setelah masalah dirumuskan, dipastikan ini masalahnya, cara penelitian kan masalah, terus baru mengumpulkan datanya. Kalau masalah ini nanti kira-kira pemasarannya diperlukan informasi apa? Oh, saya harus tanya itu pendapat anaknya, orang tuanya, data kehadiran kelasnya, nilainya di kurikulum, lalu catatan pimpinan di BK, semua data kami kumpulkan. Di SMP, kalau di SMP bagaimana informasi dari luar bagaimana? Sebaik mungkin data kami dapatkan, baru ditetapkan. Kawan umum, ya wes, kita saya diatasi ya wes, di mana dia juga mungkin berubah, kemudian malah membayarkan teman-temannya, membayarkan kelasnya, membuat itu tidak nyaman, wes coba kita kembalikan ke orang tua dengan tidak menjegal perjalanan hidup anak. Kalau kita semata-mata mengembalikan ke orang tua dalam keluarga, kita sih penting saya bukan yang dia gak ganggu, tapi bocahku nasib lebih di depan. Maka saya selalu bilang ke guru kita, oke, kamu tidak mungkin di atas di sini angkat tangan dan akan lebih baik dari sini, maka tolong wong tuanya dibujuk, terus anak dibujuk agar mencari sekolah lain. Jangan sampai anak kita putus pendidikannya di sekolah, koncone sok dapat ijazah, seluruh boleh pekerjaan dia tidak dapat ijazah. Itu karena sangat menyesal. Ketika temunya dan saya pernah sering di sumber ada ketika sekolah minta keluar pas 22 terus 5 tahun 10 tahun
ana wong daftar kepala desa dan ijazah menyesal, Pak aku tolong beri keterangan tak ikut paket C ini seluruh ujian penyetaraan SMA soalnya tahun depan ada uang untuk kelas perangkat desa karena salah jadi saya gak mau kan ijazah itu bisa terjadi dan kita sebagai orang pengalaman itu mengantisipasi itu. Maka tadi oke, silakan kalau tidak mungkin kalau di sini justru tidak akan berubah, tidak bisa dianggap baik, justru membuat masalah baru. Oke, kita kembali ke orang tua, tapi bujuk orang tua ini kon kuliah sekolah yo terpaksa-nya paket C itu karena pemerintah pun begitu kok saya kejam sampai Bega apa kok? Matematika sama Mbak. Dan itu tidak mudah menyadari matematika. Baru saya berhasil belum setahun menanamkan kesadaran bahwa kita jangan sampai mudah mengolah belum sampai setahun. Sudah 4 tahun di sini. September 19 sampai sekarang. Baru setahun terakhir saya merasa bahwa menanamkan ide dari itu. Biasanya bagaimana? Jangan ngomong ya. Iya Pak. Tidak mereka. Tapi nyatanya dulu agar ngomong dalilnya mas. Dulu ini harus ada citranya turun. Itu alasannya. Ya, bodoh nasib ijazah sampai masalah. Itu udah lama tapi penyadarannya prinsip dasar zonasi itu rohnya kayak apa itu belum sebenarnya dipahami teman-teman. Sempatnya orang nonggulukan sekolah sebagai pelayanan bin bocah do sekolah. Saya ngomong dulu pemerintah dikritik oleh LSM oleh lembaga luar negeri tentang APK. Jadi lulusan SMP yang masuk SLTK cuma 74%, artinya dari 100 ada 26 anak yang tidak sekolah. Ini loh saatnya sekolah. Ini harus kita serap. Meningkatkan angka partisipasi kesehatan dan serap SMP. Jadi agar jangan ada anak SMP putus lalu gelandangan di luar, truk, ngamen. Siapa kalau kerja kan belum bisa kerja oleh usia anak. Untuk kesana itu tidak semudah pidato ya. Pidato sambil ngotot sambil pusing kepala kalau tidak langsung diterima berulang-ulang 4 tahun di sini. Alhamdulillah tahun terakhir mulai ada sadar menyadari mereka. Ini harus mencarikan SLP itu. Dulu tidak skor kan terkenal. Iya. Nah ya semuanya terkenal dulu. Saya juara sih Pak. Saya bukan juara. Juara sekolah ini. Sampai 1 sama 1. Itu pas skor ya. Iya. Ya makanya masuk skor Iya. masih. Sama 1 di sini sekarang. Nah makanya kan. Ya. Waktu saya sekolah ya. Nah itu kan bocah telat goro-goro ban jeblos bukan saya dia telat goro-goro bisa lama gak saya dia telat skor 10. Itu kan sama dengan kita tidak manusiawi, hanya melihat kejadian yang bukan penyebabnya di luar kemampuan dia. Wong tuanya sing do selingkuh, anaknya korban mental terhadap sekolah, bocah malah sekolah jadi skor bocah itu sangat tidak mungkin. Saya berjuang mengendorkan sampai menghilangkan skor itu yang jadi nggak akan karena sudah terbiasa dan berdoktrin ya untuk menganggap itu sebagai cara yang paling efektif untuk mengendalikan disiplin. Ya betul, tapi disiplin dengan cara terpaksa dan meninggikan angka putus sekolah. Itu penyadaran ini perjuangannya dilemah, tapi tetap pas sekolah jangan sok pinter, sok puasa, sok punya kewenangan, terus mengabdikan kepentingan karpe. Rakyat kan salah karpe, tapi ya nanti kecewakan sehingga menusuk kan. Rakyat kan apa menyalahi tadi paradigma, tadi ya kita jangan ujuk-ujuk. Kalian bodoh nanti paradigma dan begitu hanya tadi.
edukasi, penyadaran, persuasi, juga orang kerja yang ngomong-ngomong bulan dari Pak Bu. Pesan-pesan untuk mengingatkan ya. Sama dengan guru ke anak lah ya, sama. Sama dengan orang tua ke anaknya sendiri di rumah. Itu kan guru ke murid-muridnya, kan harus jalan bisa ngomong tentang kebaikan. Nah, bosan dengan itu jangan begitu kan guru sih. Beda nih polisi sekali berbuat salah, ini pasal mau masuk penjara juga sidang. Tidak kan tidak. Iya Pak Haji. Jadi tadi kan langkah-langkah panjenengan jadi yang pertama mengidentifikasi masalahnya, kemudian merumuskan masalahnya, masalahnya seperti ini, kemudian baru mengumpulkan data-data, ya. Jadi langkah-langkah tadi tantangan yang pernah dihadapi, tantangannya apa? Tantangan tadi yang saya katakan, tantangan mengubah pola pikir teman-teman untuk memahami apa itu. Yang kedua, harus punya kesabaran berlipat, ya. Perlu waktu 4 tahun sebelum berhasil. Perlu kesabaran dan bosan-bosan untuk menyuntikkan pencerahan itu. Ketika ada guru yang berengkel, ya kita harus meredam emosi kita, menerima, pura-pura nyaman, pengen korok juga, jangan sampai kan korok itu tantangan juga. Dua-dua atau tiga tadi. Yang ketiga kan, pertama yang guru-guru senior, guru baru sudah lulusan baru, ketika K 2001 sekarang K 2001. Guru-guru adik-adik saya masih di atas saya sedikit ya, dia gunakan paradigma pikir yang lama, bukan main besar. Ada jelasnya Pak. Ya, tapi kan saya masih nggak ada setahun. Sekarang udah hampir seperti apa sih? Lalu hal apa saja yang Pak Haji anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus kiriman itu? Semua faktor saya pertimbangkan sebagai yang efektif. Kalau itu diterapkan dengan baik, misalnya pendekatan personal, betul. Jadi masalah itu kadang-kadang gampang saja kalau kita bisa menjadi dengan dari hati-hati. Jangan malah mengambil jarak, jangan malah membuat frontal dengan kita. Kedua, kebutuhannya memfasilitasi mereka sendiri. Apa yang guru sebagai guru kita optimalkan. Tempat tidurnya, kebutuhan untuk pembelajaran buat muridnya, cutinya itu, nilai PMM-nya. Jadi sebelum pemerintah membuat pengumuman agar PMM nilainya baik-baik saja, ketika pertama kali diminta jempol nilainya, harapkan jangan sampai ada jempol turun. Sebelum terjadi SMA 3 guru yang dipotong TPP gara-gara jempol turun, aku awal-awal tak sampaikan ini ada barang baru namanya PMM. Ini mesin tidak akan punya perasaan dan dia bergerak sesuai skala waktu. Sampai kalau kita mengisi tes ada timernya, gitu. Waktu sama ya baru habis. Maka kita harus ikut alur itu, tapi tolong nilainya jangan sampai jempol malek. Mungkin seharusnya malek. Jadi orang malek saya dilapori paspornya Pak ini ada yang jempol turun gitu, dan cara kita tolong yang jempolnya ini itu sebelum ada kemarin permintaan agar memberi nilai baik. Itu jadi itu untuk memfasilitasi kelancaran perjalanan karir teman-teman.
kalaupun nanti diperlukan untuk misalnya kok dia terlalu apa ya ekstrem mulai beliau ya dipanggil guru Pak jadi sabar dulu amankan dari sisi tapi ini jangan dikeluhkan anak-anak, dikeluhkan orang tua, dikeluhkan orang teman-teman ini sebentar bukan teman beda ini dengan berubah apa jempol saya tak gandeng jadi berubah yang sumber malah itu efektif sekali itu jadi menggunakan instrumen itu jadi dulu belum ada PNM adanya itu skor apa dulu SKP ngalamin ya jadi SKP ya tetap tak umumkan baik semua baik tapi tetap akan saya gradasikan sing teman-teman guru ngajar wapi disiplin belum meringat maka tugas sekolah ya dengan atas para GKS para penjara dengan atas 100 walaupun 100 posing tingkat wali kelas ya berbanyak posing sama sekali kon dari wali kelas semua ngajar tok itu kadang-kadang izin kosong itu paling misal suatu saat peringkat tak bisa di grup dia tahu saya dibalik ke datang ke meja saya nangis lanang guru PNS lanang nangis tapi paksa aku apa berkatku buat pengisah sentimen atau gimana ya? Jadi efektif ternyata. Dari itu dia, oh iya Pak kalau itu saya mau suka jadi wali kelas. Gitu. Bahkan sekarang jadi KMGMB. Iya. Dulu dia mau mengajar tok. Waya mulai yang protokol saya boleh. Kan sing lembur untuk panen itu tetap pengaruhan. Buat panen juga Pak mengasuh. Sudah kan tahu paling tak umumkan sebenarnya nggak saya ngomong, tak asal dia peringkat ya sekarang nangis tuh. Apa salahku? Jenengan orang gelem kalian apa ini juga. Jenengan PNS bayaran pada karo dia, mereka jadi wali kelas. Jadi Pak, saya kan gak normal ya. Masih Pak ya cipratan dari konsumsi seperti ini. Jadi apa gelem dia tuh kok jenengan seangkatan sambil ke asal pas. Sore-sore itu boleh tukang. Sore orang jadi kan bermula-mula malah provokasi ya berarti boleh kelas semua nah sekarang tak kayak gitu kan maksud tak kayak sama orang adil lah yang pemerintah yang sampai yang berkorban mati buat sekolah tak kayak ini deh boleh nggak ada saya salah maka berperingat nangis dan berubah dia oke kalau gitu jadi pengen tak ubah dengan butuh nanti belum jadi wali kelas garap nilai rapor seperti itu saya akan dengan baik para benar wali kelas laksanakan dia mau itu guru lanang nah ini semewek guru jadi menggunakan jadi apa kesemuanya menggunakan instrumen yang ada di pemerintah SKP itu efektif PNM pun bisa dengan cara tadi dan di sini walaupun belum sampai ada kejadian tapi ini kita sepakati aman. Saya memandang pendidikan kita semua performansi pada ini ya tidak ideal aman tapi ya sudah aman lah. Saya tidak akan menjadikan kita jangan jadikan kan sebenarnya tim bukan saya sendiri ada tim performansi kita jangan jadikan PML untuk justru menjadi sumber masalah baru. Sementara ini dijadikan fasilitas pengantar tapi nanti kalau ada yang delay kita bisa gunakan dan ternyata efektif. Kalau mulai ada laporan dari Mas Pak ini yang sehingga upacara tantangannya yang tidak penuh tak foto tantangan pacar Bapak Ibu tolong ini yang belum tantangan upacara tantangan dan harus ikut upacara sama-sama ya, orang nanti ya mau tidak mau kita kaitkan dengan PMN efektif. Jadi efektifnya itu tidak perlu mengada-ngada. Saya pernah punya cerita
seorang kepala SMA dia juara kepala SMA berprestasi tingkat nasional. Dia jadi kepala sekolah. Dia guru SMA Pamutan, pindah ke daerah asal Solo Tigo, jadi kepala sekolah di sana sampai juara nasional, sampai dikirim ke Jepang sekolah di sana. Idealis membuat instrumen. Anak kondisi instrumen mengamati guru ini. Yang terjadi apa? Dia rame-rame kepala sekolah yang juara nasional ini di drop dari kepala sekolah sekitar mengapas. Jadi kita menggunakan apa yang disediakan pemerintah tapi MTSK itu alat memang senjata. Tapi senjata perkara iso notis kotang iso miras lagi tergantung kita. Jadi efektif tidak tergantung penggunaan. Dan saya alhamdulillah selama ini memanfaatkan itu tidak untuk kesewenang-wenangan, di kewenangan untuk memberi nilai terus mematikan sehingga disukai. Tapi dia itu tetap berdampak, jangan terus diunggarkan loss, tidak ada gunanya, dimanfaatkan dengan cara tadi. Pelan-pelan tapi celak. Iya. Tepat sasaran. Itu kan pengalaman. Saya setuju tadi Pak. Kalau misalnya dia yang di UKS atau apa, atau mungkin dia aktif di sekolah tentu nilainya jenengan harus tuh ya, radil orang tuh ya. Terus biasa gitu Pak. Itu saya itu karena mentok kok bocah iki diomongi ora berubah. Malah kita ini mau jual terus bil pulang wayahe beda mulai ini. Terus kalau jam kosong gak ada kumpul di warung di sekolah gak klub akhirnya yang paling ngajar di sini orang Indo jauh terus PNM tasar SKP tasar untuk dia tapi belum tentu ya. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan tidak semua bumbu cocok untuk jenis makanan. Kok pas ke orang itu cocok. Ini kalau cuma disindir, elak, kadang-kadang nggak mempan dia baik. Kan saya mengingat itu teori metode pembelajaran. Semua metode baik, ya. Semua metode itu baik, tetapi bergantung materi yang diajarkannya. Kalau mengajar seni sastra, ya metode bercerita itu sangat bagus. Tapi kalau ngajar mereka cerita atau ngajar komputer cerita, komputer itu benda berbentuk kotak, lebih kemudian bisa metode praktek. Jadi metode bagus tapi efektif tidaknya bergantung katanya semua itu efektif kalau pas kepada siapa, dalam waktu apa, kasus apa, perlu penjelasan. Untuk wanita yang lembut dikasari juga sosok. Wanita yang cerdas berpendidikan mandiri dilembuti ya sosok. Ya itu bergantung. Iya Pak. Tadi pengalaman sekali. 3 tahun mau pensiun biasa. Masih berapa? Nanti dia 27 Mei. Oke, belum 5 tahunan lagi Pak. Pak Sos 12 tahun. 4 kan 4 periode dari 4 bertempat. Jika tertolong apa ya kan saya berhasil lolos sekolah menengah itu kan individu ketika juga masuk ke SP kan menjawab persoalan tentang Indonesia kan lalu diseleksi lolos satu terus praktek mengajar ya wawancarai seperti kali dan itu perjuangan dan jenengan kan perjuangan pribadi atau pribadi saya kan tidak perjuangan pribadi zaman COVID yang kamar di WA garap essay ya di WA kepada orang lain mengandalkan pengalaman selama ini kemampuan berargumen menyusun logika argumen pribadi begitu lulus yang menang sekolah PSP untuk boskin satu sektor institusi nomor sekolah
Jadi kan tidak berjuang pribadi untuk pribadi, status itu untuk bisa nanti berkembang jadi pengawas, jadi kepala sekolah juga dinasihati tenang, lolos sekolah beres. Sekarang polanya lolos seleksi sekolah pribadi buat sekolah mana saya berjuang pribadi, saya untuk duit status sekolah. Bukan dari sekolah gitu. Maksudnya dari pihaknya dasar, bukan tim sekolah Bukan, itu juga mau tujuan juga. Saya pengalaman Anda dalam memilih masalah ini kayak gini. Lalu Anda menceritakan. Nah kita ngarang-ngarang wawancara, karena ngarang waktu itu normatif ya. Pengalaman mereka para pengungsi bisa ngarang ini jadi double dot teori semua kan tahu mereka. Saya menolak. Dan itu menolong saya menjadi perpanjangan otomatis, tidak boleh dipindah itu ya kan? Tidak. Dulu intinya, iya jadi hadir apa yang dipindah makanya tes PSP. Jadi kadang melu kayak itu kan. Bos supaya dipindah kota, pindah potensi pasar tuh, jadi gemelok tes orang lulus, rasanya saya. Jadi kan lulus kan, terus gak dipindah. Jadi kapten itu saya motivasi tes itu hanya gara-gara beda itu yang masih ada. Sekarang bos sendiri mereka yang menuju itu ikut tes dipindah di kota, ya lulus ya rasanya malu 2 kali. Oh dikira mudah, nggak mudah kan? Sulit. Nah makanya ada bisa double, kita double mereka tahu hasilnya itu kan. Untuk dianggap guru penggerak ya rasa double. Benar-benar pernah ngelakoni, kalau berargumen juga logis orang terus double. Melanjutkan ya Pak. Sepertinya kasus tadi ya Pak, itu kan ketika jenengan ada kasus di Medika sapi tadi siswa tadi itu, apakah Pak Hedi langsung menyelesaikan di tempat seketika itu juga, atau mungkin menunggu ada menjadwalkannya secara khusus, atau mungkin itu Pak? Ya tadi pencermatan sikon. Bagi saya dari sekian macam masalah itu ada yang memang harus ditangani tak hari juga. Kalau tidak malah itu. Contoh bocah gelutan, terus melibatkan jaringan geng-geng mereka, rawan laporan sudah rawan terjadi perkelahian antar sekolah antar pelajar mata di sini. Itu butuh putus hari ini penanganan. Salah sih nggak salah kayak saya bertindak memanggil anaknya orang tuanya gitu kan. Harus selesai itu tidak. Yang tipe-tipe seperti itu harus seperti itu. Tapi ada masalah yang kita harus hati-hati, perlu pendalaman informasi yang lebih luas, datanya dilengkapi, kemudian sana sini wawancara agar kita bisa lebih mengenali duduk personalnya berteruskan harus seperti itu. Bahkan ada masalah yang diserahkan pada tidak saya apa-apakan, tidak, tim termasuk kita tidak sengaja tidak saya apa-apakan, wes nanti waktu nanti berdiskusi. Dia kan selesai dengan sendiri tanpa kita ada seperti itu. Jadi bergantung kita harus bisa mengenali itu. Kalau ini tipe yang segera diselesaikan ya harus diselesaikan. Tapi kalau bukan prioritas, ya nanti tunda dulu kan. Misalnya contoh perombakan organisasi, itu kan kita palingnya kita menunggu nanti pergantian tahun pelajaran. Walaupun Pak ini bendaharanya gini-gini angel bersama ya Raisa kita ganti SK aja lah. Oke lah nanti tahun depan Juli kita organisasi baru kita bicara. Itu pun kalau ada pergantiannya. Atau bocah-bocah demo Pak aku gak sendi diajar guru ini diajar guru terus aku mending udah waktu orang cukup guru di ganti tidak perlu pendalaman. Mendalami tiap kasus juga tidak terpancing emosi saat dia hanya menerima informasi tidak holistik dan komprehensif.
dan kita bukan orang yang menghafal, ada mempelajari semua. Dan bahkan ada masalah yang cukup disenyumin dan selesai juga ada. Cukup, laporan ruang ini cukup senyumin selesai. Karena mereka cuma pengen bercerita, mengungkapkan. Kita udah berekspresi, oh gitu ya, udah bagus ya, udah selesai, nggak ada kelanjutannya. Karena memang tidak perlu penanganan dan untuk bercerita laporan ya Pak. Orang nggak perlu curhat, perlu mengekspresikan isi hati dia, kita tinggalkan. Jadi tidak perlu ekspresi, kemudian terpancing, senyum saja selesai. Ada begitu. Nah, untuk kenal tadi identifikasi, pendalaman, pengumpulan informasi ke semua sisi, jangan terpancing emosi, overreaksi. Itu lebih pengalaman. Yes. Semua hal itu memang patut pengalaman. Yang orang tahu jadi politisi, kadang orang dia jadi atau presiden, dia semua. So dipasangin gini lagi. Kok pilih jaringan mana ya? Aduh, kenapa? Jadi banyak orang yang menang. Iya Pak. Lalu Pak Haji, selama jenengan jadi kepala sekolah dan mengalami dilema kasus, lalu apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah Pak Haji untuk membantu tadi mengambil keputusan? Bukan hanya seseorang, tapi banyak. Seorang kan dukung di balik layar seorang. Jadi saya memandang sekolah ini dengan cara yang semestinya sesuai dengan teori sistem. Teori sistem mengajari kita bahwa suatu holistik entitas itu terdiri atas berbagai komponen. Ya, tiap komponen punya fungsi tugas. Contoh, sepeda motor. Kita tidak bisa ngomong, walah yang paling penting dari motor adalah mesinnya. Karena itu penggerak utama, tanpa itu gak jalan. Oke, coba mesin seling, tapi gak ada sini bensin jalan. Atau bensin ada, tapi baterai bocor jalan. Bisa memandang semua bagian itu bagi saya penting dan kunci pada posisi satpam penting. Pagi hari jam-jam puncak jam 6.45 ketika 1000 siswa datang bareng terus aku gak teko kalau sekolah itu sekolah kayaknya pasti kecelakaan pasti jam 6.45 sampai jam 7 ke arah satpam ke pos mulai PSP dibuat KKS pengalaman periode gurunya pengalaman S1 semua, tapi satpam nggak berfungsi di jamnya. Setiap hari, ya, saya harus kasih tiap hari. Itu kebersihan, nggak penting dia penting, kunci. Gurunya rajin mengajar, kepolanya ke gawe satu mana. Tapi sekolah kotor, apa itu buat masyarakat tidak akan baik. Jadi saya menganggap orang itu kunci dan penting. They are a key in this place, masing-masing tempatnya. On the right line, on the right place. Jadi mereka penting pada posisinya masing-masing. Jadi saya tidak menganggap ada. Saya tidak punya satu orang yang saya idolakan, yang saya anggap anak emas saya keluar sekolah coba tanya. Guru juga tanya, apa ada? Guru semata saya dianggap anak masuk kepala sekolah. Saya enggak, siapapun tanya. Saya berjarak sama, berakrab sama. Ada yang mencoba untuk pernah orang saya ketika awal datang ke sini atau sekolah itu gurunya tiap hari ngobrol. Taruh mana orang ini apa? Mumpung orang baru didekati, grup juga. Dan terus dia punya klub yang akhir malah klub tak dua kan. Tolong sekarang semua guru ngumpul di ruang guru, jangan buat ruang guru banyak.
dia melarang itu. Jadi begitu loh. Dimanapun keluarga yang masih anak rombong, bapaknya paling komunitas seluas itu secara teori dinamika sosial ya wajar, itu sunat umum. Orangnya sesama pemikiran, sesifat pasti ngomong ke sana, sehobi malah ke sana. Itu wajar, jadi tidak perlu berantipati soal itu. Yang penting jangan sampai itu menjadi merugikan terlalu ekstrem, tidak menghambat tugas perusahaan. Saya kira Mas Eropa ada kelompok pecinta kunci, ada kelompok pengajar tadarus, ada kelompok pramuka, ada normal. Tapi jangan sampai ada kemudian sebelumnya antara seorang pramuka ya gak sejalan. Sekarang masalah BKS itu pramuka kesesuaian, maka koordinasi sekarang yang sudah dinyatakan. Saya tidak tahu, saya memahami lah. Kalau orang sebuah bingung itu dari mana? Kita kalau dibenci, menikmati. Tadi pertanyaan orang itu jadi sebagai semua kunci di bidang mas. Tidak ada satu orang yang mempengaruhi lagi atau mungkin membantu dengan khusus. Kita harus menggali semua informasi dari semua sumber selengkap mungkin komprehensif. Jadi tidak ada satu orang yang bisa saya anak mas kamu ini adalah orang nomor 2. Ya ada yang menyangka tapi boleh kan ada ya. Karena saya juga ada juga yang lain. Dia menyangka sendiri. Tersangka karena iya. Dia melihat itu Maksudnya tidak sama. Dia jangkapan. Oke, harus yang kelompok terus dimuliakan, segala omongannya dibiarkan buat masalah. Kalau kelompok lain karena orang bodohnya terus semua permintaannya pada itu mungkin anak-anak ditolak. Pendapatnya diutamakan ya. Salah ya kadang-kadang ada itu salah. Kita itu harus memberi kesempatan anak kita samakan anak bagi kita apa dia lebih lama di sini salah. Jadi semua yang tadi disampaikan tadi, pembelajaran apa yang tadi dapat petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan di lima. Memimpin itu adalah proses belajar yang tambah, karena apa yang dipimpin, kondisi yang dihadapi sekolah tiap hari berubah, bisa berubah secara alami, bisa karena perubahan regulasi pemerintah itu, kita harus selalu belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan merasa harus mencapai tingkat belajar paling tinggi, paling pintar dengan pengalaman, tidak bisa. Kalau soal belajar, anak-anak muda itu kadang datang lebih cerdas dari kita, anak muda itu kita mengatur mereka bersemangat itu. Mungkin ada selalu belajar dari semua dalam situasi dalam strategi tentang masalah dalam mengumpulkan data dalam menghadapi tiap orang kan beda-beda karakter. Jadi semua belajar. Semoga saya selalu bisa belajar sepanjang hayat Pak. Saya karena saya juga punya pedoman hidup. Saya harus mau belajar sepanjang hayat. Semoga yang tadi disampaikan, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaan tadi membagikan ilmu, berbagi pengalaman. Semoga saya bisa mendapatkan ilmu, semoga saya bisa menerapkan hal-hal baik dari tadi. Terima kasih.